Anda kembali di News Siang pemirsa, calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster mulai mengalami peningkatan. Bahkan telah terjadi antrian panjang kendaraan. Tercatat 6.000 lebih kendaraan telah masuk ke Kota Bandung sejak Minggu dini hari. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Volume kendaraan yang hendak memasuki Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Tak hanya selepas gerbang tol Paster, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan Jalan Protokol, baik yang akan menuju pusat kota maupun ke kawasan Lembang. Kepadatan arus lalu lintas yang akan memasuki Kota Bandung disebabkan banyaknya wisatawan yang memilih berlibur lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah, kita terhubung dengan rekan Ervan David di Paster, Bandung, Jawa Barat, dan juga rekan Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita akan ke rekan Ervan David terlebih dahulu. Selamat siang, Ervan. Bagaimana suasana terkini di Paster, Bandung? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, lalu lintas pada minggu siang ini sendiri nampak agak sedikit lenggang dibandingkan dengan minggu pagi tadi. Meski demikian, lalu lintas di jalan protokol di Kota Bandung nampak ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan dari Jabodetabek. Dan kendaraan wisatawan ini sendiri mayoritas mengarah ke pusat-pusat kota seperti kawasan Jalan Braga, Asia Afrika, dan juga alun-alun Bandung. Dan banyak juga kendaraan yang mengarah ke kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan dari data Jasa Marga sendiri, pada hari Minggu kemarin sendiri tercatat ada 39.837 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui pintu tol Paster atau lebih tinggi 42% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan pada hari Minggu siang ini sendiri, dari Minggu dini hari hingga Minggu siang ini sendiri tercatat ada 6.000 kendaraan lebih yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster
yang ada di Kota Bandung. Demikian, Diandra. Terima kasih Ervan David langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada rekan Heru Trijoko. Heru, bagaimana suasana terkini di sana? Baik, selamat siang. Diandra dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan di dalam saya, bahwasanya arus kepadatan pengunjung wisata Malioboro Yogyakarta terpantau mulai padat. Ratusan kendaraan silih berganti dari pagi hingga siang ini terus memasuki kawasan destinasi favorit wisata di jantung kota Yogyakarta ini. Dan saat ini diprediksi kepadatan arus pengunjung wisata di Malioboro akan terus terjadi mulai sore hingga malam nanti. Dan sampai saat ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan wisatawan maupun kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro, aparat kepolisian dari Yogyakarta memberlakukan sistem buka tutup dan pengalihan arus yang nantinya akan dikondisikan dengan situasional di lapangan. Dan hingga saat ini kendaraan masih terpantau padat di sejumlah akses masuk di Malioboro Yogyakarta. Hal ini mengingat telah dibukanya jalan tol Jogja Solo dan juga telah diberlakukannya direct train kereta cepat tanpa transit sehingga memudahkan akses masuk bagi wisatawan yang hendak berlibur di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Dan untuk membuat wisatawan lebih aman dan nyaman, ini di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga aparat kepolisian setempat juga mendirikan posko keamanan dan juga layanan informasi kesehatan. Demikian Diandra dari Malioboro melaporkan. Baik, terima kasih Heru, dan juga sebelumnya ada Ervan dari Bandung. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat bank mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperbihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP,
pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya John Richard Banua Martin Yogobi melaporkan dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 27 November 2024 lalu. Diwakili tim kuasa hukumnya, paslon nomor urut 4 ini menyerahkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 John Richard Banua, Martin Yogobi, resmi menggugat hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke Mahkamah Konstitusi Gambir, Jakarta. Langkah hukum diambil pasangan calon yang diusung Partai Perindo ini akibat adanya dugaan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi pada tahapan rekapitulasi Pilkada Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Diwakili tim kuasa hukumnya, pasangan John Richard Banua Martin Yogobi menyerahkan sejumlah berkas perbaikan yang nantinya akan digunakan dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Jayawijaya di MK, serta menekankan akan membongkar kecurangan dengan modus penggabungan suara yang dilakukan secara masif oleh paslon tertentu. Tim pemenangan pasangan John Martin berharap Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang adil dengan melihat objek kecurangan. Yang tadinya kami secara real di lapangan suara rakyat itu kami yang unggul, bahkan mungkin di atas 30% di TPS, tetapi karena terjadi penggabungan suara dari pasangan tertentu kepada pasangan tertentu lainnya saat pelaksanaan di PPD, waktu pleno di PPD bahkan berlanjut ke KPU. Itu yang terjadi, sehingga dasar dari itu kami merasa dirugikan dengan fakta di lapangan, kondisi real dan bukti yang kami tunjukkan serta argumentasi yang kami sampaikan di dalam permohonan kami. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mencabut putusan KPU Kabupaten Jayawijaya terhadap calon bupati terpilih 2024-2029. Pilkada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan ini diikuti oleh 4 pasangan, yaitu paslon nomor urut 1 Antonius Wetipo dan Dekin Karoba,
paslon nomor urut 2 Athenius Murid dan Roni Elopere, nomor urut 3 Esau Wetipo dan Cornelex Gombo, serta paslon nomor urut 4 John Richard Banua dan Martin Yogobi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sungai Ciliwung menopang kehidupan 31 juta penduduk Jabodetabek. Untuk melestarikan lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung, digelar Festival Ciliwung 2024 dengan kegiatan utama penanaman pohon untuk menjaga ekosistem sekitar sungai. PT Pertamina Persero berkolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan komunitas pencinta lingkungan menyelenggarakan Festival Ciliwung 2024. Festival yang diselenggarakan sejak Juni 2024 ini bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan terutama sungai. Sungai Ciliwung yang membentang sejauh 193 km merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang harus senantiasa dijaga demi keberlangsungan pasokan air bersih bagi 31 juta penduduk Jabodetabek. Rangkaian festival ditutup dengan penanaman pohon yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisal Nurofik, dan Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Persero, Ahmad Sidik Badrudin, di Universitas Islam Internasional Indonesia. Ketahanan air itu menjadi salah satu tujuan dari Asta Cita Pak Presiden Prabowo. Kita menghadapi realitas yang tidak terlalu baik untuk kita. Ini sangat serius, sehingga keperhatian kita, kepedulian kita terhadap sungai-sungai menjadi sangat penting. Kita kembali memang harus menekadkan diri untuk mengembalikan peradaban sungai kita yang sudah lama kita tinggalin. Karena di semua aset operasional Pertamina Group, baik itu di hulu, untuk drilling oil, kemudian di kilang, dan di semua aset, air atau sumber mata air atau sungai merupakan bagian yang terpenting dalam operasi kami. Jadi kami memiliki interest, tanggung jawab, dan keinginan untuk memake sure bahwa sumber mata air sungai di semua lokasi Pertamina itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, ya. Dalam festival ini, Pertamina tak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga pada program edukasi masyarakat rumah tangga dan peningkatan pengelolaan